Gereja jadi masjid, masjid jadi museum, museum jadi masjid. Adalah Hagia Sophia, sebuah bangunan di Turki, menjadi situs sejarah yang terus berfluktuatif hingga saat ini. Bagaimana tidak, selama 1500 tahun Hagia Sophia fungsinya terus silih berganti, seolah-olah monumen ini mau bercerita kepada dunia tentang fluktuasi peradaban agama. Dimulai pada tahun 537 Masehi, Hagia Sophia pertama kali dibangun oleh Justinian I, penguasa Kristen Bizantium. Fungsinya sebagai katedral Yunani Ortodoks. Fungsi ini bertahan selama 667 tahun, tepatnya antara tahun 537 Masehi hingga 1204 Masehi. Kemudian tahun 1204 Masehi terjadilah perang salib. Kaum Kristen Katolik lebih menguasai daerah itu, termasuk pada Hagia Sophia, sehingga mereka mengubah fungsi Hagia Sophia dari katedral menjadi gereja Katolik Romawi. Fungsi ini bertahan selama 57 tahun, yaitu antara tahun 1204 sampai 1261 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1261 Masehi, perang salib terjadi lagi. Waktu itu, kota Istanbul kembali dikuasai oleh kaum Kristen Ortodoks, Kristen Bizantium. Hagia Sophia kembali ke tangan kaum Kristen Ortodoks, sehingga diubah lagi menjadi katedral Yunani Ortodoks. Fungsi ini bertahan selama 192 tahun, antara tahun 1261 hingga 1453 Masehi. Kemudian di tahun 1453, Sultan Muhammad Fateh dari penguasa Islam Utsmani berhasil menaklukkan Konstantinopel, termasuk dengan Hagia Sophia. Menurut bukti dokumen, Hagia Sophia menjadi hak milik Sultan Muhammad Fateh. Entah apa itu dibeli atau sebagai rampasan perang. Kemudian Sultan Muhammad Fateh mewakafkan Hagia Sophia kepada kaum muslim. Semenjak inilah Hagia Sophia beralih fungsi menjadi masjid selama 478 tahun, tepatnya pada tahun 1453 hingga tahun 1931 Masehi. Di tahun 1931 Masehi, Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden Turki. Dia seorang presiden Islam yang diktator. Dia mengubah negara Turki menjadi negara sekuler, sehingga membuka kesempatan untuk kaum Kristen untuk mengubah Hagia Sophia menjadi gereja lagi. Tapi sementara kaum muslimin berhak untuk mempertahankannya sebagai masjid. Akhirnya Hagia Sophia ditutup selama 4 tahun, yaitu tahun 1931 hingga tahun 1935. Kemudian tahun 1935, desakan dari kedua kaum Kristen dan Islam terus datang pada Presiden Mustafa Kemal Atatürk.
sehingga dia mengambil posisi aman dalam mengambil keputusan. Hagia Sophia tidak sebagai gereja dan tidak sebagai masjid, tapi Mustafa Kemal Atatürk memfungsikannya sebagai museum. Fungsi ini berjalan selama 85 tahun, yaitu antara tahun 1935 sampai tahun 2020 Masehi. Pada tanggal 10 Juli 2020, Dewan Tertinggi Negara Turki memutuskan terhadap status Hagia Sophia. Dewan ini menyatakan dan memutuskan bahwa keputusan Mustafa Kemal Atatürk yang dikeluarkan 85 tahun yang lalu yang mengubah fungsi Hagia Sophia dari masjid ke museum adalah ilegal. Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan mengeluarkan resolusi bahwa yang menangani Hagia Sophia sekarang adalah Departemen Agama, di mana sebelumnya ditangani oleh Departemen Pariwisata. Dengan demikian, Hagia Sophia resmi menjadi masjid kembali. Keputusan ini memperoleh dukungan dari seluruh rakyat Turki. Mereka datang dan tak sabar untuk segera bisa sholat di Hagia Sophia. Bahkan antara tanggal 10 sampai 24 Juli 2020, mereka sholat di halaman sekitar Masjid Hagia Sophia. Sehingga akhirnya pada tanggal 24 Juli 2020, Masjid Hagia Sophia resmi ditempati sholat Jumat pertama. Peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra di seluruh dunia. Kelompok yang kontra menjadikan peristiwa ini sebagai propaganda untuk membangun image dan persepsi bahwa ketika Islam berkuasa dan kuat di suatu daerah, maka mereka akan mengambil rumah ibadah agama lain untuk dijadikan masjid. Orang-orang Islam akan semena-mena dengan orang lain. Asumsi ini berkembang dan terbangun secara masif dan sistematis di seluruh dunia, sehingga banyak di kalangan muslimin pun yang termakan dengan propaganda ini. Buktinya ada di kalangan muslimin yang kontra dengan beralih fungsinya Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Sebuah sikap yang tak peduli dengan apa yang terjadi pada ratusan silam. Mereka menyembunyikan kesalahan mereka sendiri di masa lalu. Coba ingat, ketika Masjid Babri, masjid paling bersejarah di India, dihancurkan oleh radikal Hindu. Coba ingat peristiwa pembakaran masjid-masjid di Amerika dan Eropa. Dan coba ingat pula ketika kaum Nasrani kembali berkuasa di Spanyol, mereka mengkonversi masjid menjadi gereja, bahkan menjadi nightclub. Bukankah peristiwa-peristiwa tersebut adalah kenyataan, bukan asumsi belaka? Lalu, mengapa peralihan fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid masih menjadi permasalahan dan masih banyak yang kontra? Bukankah keputusan ini sudah sesuai dengan bukti sejarah dan dokumen sejarah yang ada? Bukankah di Dewan Tinggi Negara Turki yang memutuskan banyak perwakilan dari kaum Kristen? Sungguh mereka yang kontra tidak bisa menerima kenyataan dan tidak bisa menerima kebenaran
dan kejujuran yang sesungguhnya. Sebaliknya, bagi yang pro terhadap beralih fungsinya Hagia Sophia dari museum menjadi masjid, janganlah terjadi euforia yang berlebihan. Kita tidak ingin kesalahan orang lain menjadi pembenaran ketika kesalahan itu ada pada pihak kita. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dengan mereka ketika kita kuat dan berkuasa di suatu daerah. Mari kita ciptakan kejujuran dan keadilan pada semua pihak. Yang benar, mari kita benarkan walaupun berada di pihak lawan, dan yang salah mari kita salahkan walaupun berada pada pihak kita.